Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Nurhal Syukron, tutor online Universitas Terbuka. Kita sudah memasuki inisiasi keempat dengan materi identifikasi dan perumusan masalah kebijakan publik yang dapat dilihat dalam modul 4 BMP ADPU 4410. Dalam konteks ini tinjauan mata kuliah yang terkait dengan identifikasi dan perumusan masalah kebijakan publik ini adalah bahwa ada 3 kegiatan belajar. Yang pertama yaitu adalah karakteristik masalah kebijakan, kemudian wilayah dan ruang lingkup masalah kebijakan, kemudian yang ketiga adalah formulasi atau merumuskan masalah kebijakan. Modul ini sendiri akan diawali dengan kajian proses identifikasi tentang karakteristik masalah kebijakan publik. Tujuan dari kegiatan belajar ini adalah untuk agar mahasiswa mampu merumuskan kebijakan supaya dapat juga memahami secara baik dan benar serta jelas pengenalan dan karakteristik masalah yang hendak diangkat sebagai suatu problematika dalam kebijakan, sehingga nantinya rekan-rekan mahasiswa sekalian dapat dengan mudah mencari alternatif dan solusi ketika nanti ada di area pemangku kebijakan, ya, atau pemerhati kebijakan. Selanjutnya kegiatan ini akan ditetapkan juga wilayah dan ruang lingkup masalah-masalah kebijakan yang dimaksudkan agar para perumus kebijakan dapat mengetahui secara baik dan benar batas wilayah, kondisi, dan situasi dari masalah-masalah kebijakan. Selanjutnya diakhiri dengan bahasan tentang bagaimana merumuskan masalah kebijakan secara tepat, akurat, dan benar serta kredibel, ya. Ada 3 skenario pembelajaran pada inisiasi sesi keempat ini. Yang pertama adalah tentu saja rekan-rekan mahasiswa diharapkan untuk mempelajari modul 4 BMP ADPU 4410 secara independen. Kemudian yang kedua dapat memberikan tanggapan dalam diskusi sesi keempat. Dan yang ketiga tentu saja mengerjakan soal tes formatif 4. Konsep-konsep dasar dari identifikasi masalah kebijakan adalah tentu saja harus mengetahui karakteristik masalah kebijakan, bagaimana sifat urgensi atau seberapa strategis kebijakan itu, seberapa krusial kebijakan itu, masalah-masalah kebijakan itu berdampak kepada publik. Kemudian yang kedua tentu saja adalah wilayah dan ruang lingkup masalah kebijakan, bahwa problematika yang timbul di dalam tatanan kehidupan sosial bermasyarakat ini dibatasi oleh wilayah yurisdiksi dari masyarakat itu tinggal. Kemudian yang ketiga, how to formulate the problem of policy, ya. Jadi nantinya akan dirumuskan problematika kebijakan, seperti apa mekanismenya, nanti kita akan sama-sama kaji bersama gitu di sesi keempat ini, inisiasi keempat. Untuk karakteristik masalah kebijakan sendiri ini ditujukan kepada para perumus kebijakan agar mereka dapat memiliki pemahaman secara cermat tentang fenomena atau problematika kebijakan yang hendak mereka cari solusinya, seperti itu. Hal ini terjadi karena ketika seorang perumus kebijakan atau sekelompok orang perumus kebijakan dapat memahami dengan baik dan benar identifikasi problematika atau karakteristik masalah kebijakan, maka mereka akan dapat secara mudah dan akurat ketika mencari alternatif
opsi atau solusi pemecahan problematika yang mereka sedang hadapi. Tentu saja kegagalan dalam proses ini sangat patut untuk dihindari karena para perumus kebijakan ini patut mewaspadai gagalnya kebijakan dapat berdampak kepada hajat hidup dari banyak orang. Akov ya mengemukakan, seorang ahli kebijakan mengemukakan bahwa problematika adanya kegagalan dalam membaca karakteristik masalah kebijakan ini biasanya ketika mengidentifikasi masalah kebijakan, sehingga kegiatan identifikasi masalah kebijakan menjadi istilahnya adalah conditio sine qua non ya, atau ketika upaya menemukan alternatif pemecahan secara benar itu dia terkendala. Kemudian ada dua hal setidaknya yang perlu menjadi catatan. Yang pertama itu adalah mendefinisikan terlebih dahulu problematika yang sedang dihadapi secara jelas dan benar, artinya supaya tidak simpang siur. Jadi harus ada kesepakatan, kesepahaman tentang makna dari suatu problematika. Kemudian yang kedua adalah menemukan alternatif solusi secara benar ya, dengan prosedur yang juga benar tentunya. Nah, untuk mempertajam pemahaman mengenai karakteristik atau sifat masalah, maka para perumus kebijakan ya atau rekan-rekan mahasiswa sekalian dapat melakukan deskripsi, di mana yang pertama masalah itu harus dicari tahu penyebabnya, kemudian harus juga diketahui karakter masalahnya, beratnya, dampaknya, dampak merusak atau destruktifnya, kondisi atau kejadiannya, seperti apa peristiwanya, seperti itu. Kemudian ada novelty-nya atau originalitas problematikanya, apakah itu benar-benar masalah yang dimiliki oleh publik atau hanya segelintir orang gitu, atau segelintir kelompok yang nantinya tentu saja ketika kebijakan itu dibuat, ketika hanya menjadi concern bagi segelintir orang, maka kebijakan itu juga akan hanya berpengaruh pada segelintir orang, seperti itu. Harus menjadi jelas terlebih dahulu ya, apakah itu benar-benar masalah publik atau hanya masalah segelintir dari bagian publik tadi. Proses kebijakan publik sendiri ini tentu saja sebagaimana kita ketahui bahwa ada identifikasi dan perumusan masalah kebijakan, kemudian menyusun agenda setting atau agenda kebijakan, kemudian ada desain, adopsi, dan legitimasi kebijakan atau mengesahkan kebijakan, kemudian mengimplementasikan dan mengevaluasi. Secara garis besar kita ketahui bahwa proses kebijakan publik seperti itu. Kemudian karakteristik masalah kebijakan ini, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan ketika mengidentifikasi masalah kebijakan, bahwa tidak semua problematika ini menjadi milik masyarakat. Tadi saya sebutkan bahwa tidak selalu problematika yang timbul di dalam suatu tatanan kehidupan sosial masyarakat itu adalah masalah dari atau merepresentasikan masalah publik secara keseluruhan. Bisa saja itu menjadi isu atau fenomena yang hanya menyangkut segelintir orang atau segelintir kelompok masyarakat. Menurut William Dunn, dirinya mengungkapkan bahwa karakteristik masalah kebijakan ini disebutkan ada 4. Yang pertama, interdependence of policy problems ya. Masalah kebijakan ini bukan merupakan masalah tunggal, melainkan merupakan bagian dari keseluruhan sistem masalah. Kemudian ada subjectivity of policy problems, ini berkaitan dengan masalah kebijakan yang merupakan suatu produk gagasan atau pemikiran manusia atas pengaruh kondisi lingkungannya. Kemudian yang ketiga ada artificially of policy problems, ini berkaitan dengan bahwa masalah kebijakan hanya mungkin akan dapat timbul apabila manusia menilai atau merasa perlu adanya kehendak yang sangat kuat untuk mengubah situasi bermasalah tersebut menjadi sesuatu yang ideal begitu. Kemudian yang terakhir ada dynamics of policy problems, ini berkaitan dengan bahwa ada banyak cara yang berbeda untuk mengatasi berbagai persoalan yang tentunya
setiap masalah ini memiliki definisinya masing-masing dan itu perlu dientaskan tentunya agar mencapai posisi yang ideal. Kemudian yang kedua, setelah mengetahui karakteristik dari masalah kebijakan, tentu harus diketahui juga wilayah dan ruang lingkup masalah kebijakan. Ini penting karena masalah yang dihadapi oleh publik itu tentu saja memiliki jenis yang berbeda-beda atau diversifikatif, kemudian juga dapat terjadi di banyak tempat, kemudian juga urgensi atau tingkat krusial dari suatu problematika kebijakan ini juga tentu terjadi diversifikasi. Nah, ini tentu saja akan juga menimbulkan persepsi publik yang tentunya akan berbeda-beda pula. Tentu saja masalah dalam kebijakan publik akan terjadi dalam skala lokal, kemudian regional, provinsi dan nasional, atau bahkan sampai dengan level internasional. Ini semua tentu memiliki dampak ya terhadap tatanan kehidupan sosial bermasyarakat umumnya atau lazimnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, artinya dalam lingkup nasional. Seluruhnya tentu perlu mendapat atensi dari para perumus kebijakan karena ini penting bagi para perumus kebijakan untuk mengentaskan problematika dari suatu kebijakan. Seluruh jenjang pemerintahan atau hierarki pemerintahan, bahkan dari tingkat desa sampai dengan tingkat pemerintah pusat, ini memiliki responsibilitas yang sama atau setara, tergantung sesuai dengan wilayahnya tentu saja, untuk merumuskan suatu kebijakan publik yang ideal untuk memberikan kepuasan kepada konstituennya. Bahwa sebenarnya kita juga harus memahami terlebih dahulu pengertian mengenai masalah dan isu publik ya, bahwa wilayah dan ruang lingkup kebijakan ini kerap timbul misalnya pada bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, ketenagakerjaan, atau hukum, bahkan kelautan, perikanan, perekonomian, politik, dan lain sebagainya. Masalah ini tentu muncul pada dari level terendah tingkat desa, kemudian tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional, atau bahkan internasional yang memiliki dampak terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara atau level nasional. Ada beberapa ahli yang mengemukakan adanya diferensiasi antara masalah dan isu. Jadi kita mesti bedakan antara masalah dengan isu. Menurut Charles O. Jones ya, mengemukakan bahwa masalah ini merupakan kebutuhan manusia, bagaimanapun diidentifikasi dan perlu dicarikan cara untuk mengatasinya. Sedangkan isu merupakan suatu kedudukan atau posisi yang lebih tinggi daripada sekedar suatu masalah dalam kebijakan publik. Anderson memiliki pendapat yang berbeda. Dirinya mengatakan bahwa masalah merupakan disebut sebagai masalah publik apabila banyak orang yang terlibat di dalamnya terkena dampak atau akibat dari masalah tersebut. Sedangkan isu merupakan kontroversi yang terjadi pada masalah publik. Tentu saja dalam suatu kebijakan yang perlu dijadikan sebagai concern adalah masalahnya, bukan pada ranah isu. Artinya isu ini dapat dihembuskan oleh pihak-pihak yang mungkin hanya segelintir pihak saja yang merasa tidak diuntungkan dari suatu kebijakan, sementara masalah ini memang sudah berdampak terhadap tatanan kehidupan sosial masyarakat, sehingga justru ini akan mengganggu kehidupan masyarakat secara umum. Selanjutnya ada beberapa contoh yang tentu saja menjadi concern dalam isu atau masalah. Tadi sudah saya sebutkan, bisa dalam konteks hubungan internasional, hubungan bilateral antara satu negara dengan negara lainnya, kemudian ada perekonomian ya, perekonomian antar negara atau perekonomian internasional,
Kemudian ada berkaitan dengan militer dan atau bantuan keamanan bagi negara lain, ini biasanya negara-negara superpower atau negara-negara adidaya begitu. Kemudian kalau masalah dalam negeri ini biasanya berkaitan dengan sumber daya manusia, kemudian infrastruktur, kemudian pengendalian sosial, ya, moneter, fiskal, pemerintahan dan lain sebagainya. Itu harus menjadi satu concern bagi para perumus kebijakan, yang mana harus mampu membedakan mana problematika yang benar-benar menjadi masalah bersama bagi konstituen. Wilayah dan ruang lingkup kebijakan sendiri, menurut beberapa ahli disebutkan bahwa Erdai sendiri mengemukakan bahwa wilayah dan ruang lingkup masalah kebijakan ini terdiri dari hak-hak sipil, kriminal, kemudian kesehatan, pendidikan, energi, lingkungan, kemiskinan, perkotaan, anggaran dan pajak, serta pertahanan, ya. Pertahanan. Sementara Kent dan kawan-kawan ini mengemukakan bahwa wilayah dan ruang lingkup masalah kebijakan ini adalah lingkungan, energi, luar negeri dan pertahanan, kemudian kesehatan fisik dan mental, perpajakan dan pendapatan nasional. Sementara Mark mengatakan bahwa wilayah dan ruang lingkup kebijakan itu terdiri dari perekonomian, kemudian hubungan luar negeri dan pertahanan, kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, kesehatan, lingkungan, pengadilan, kriminal, dan pendidikan. Kemudian Charles ini mengatakan bahwa wilayah dan ruang lingkup kebijakan terdiri dari ekonomi, kriminal, perumahan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan luar negeri. Sementara itu James dan Joseph ini mengatakan bahwa wilayah dan ruang lingkup masalah kebijakan itu biasanya terdiri dari pendidikan, kesejahteraan, kriminal, dan lingkungan, ya. Setelah memahami tentang wilayah dan ruang lingkup masalah kebijakan, maka para perumus kebijakan diharapkan nantinya dapat tentu saja merumuskan masalah kebijakan itu. Anderson sendiri mengatakan bahwa perumusan masalah kebijakan ini diartikan sebagai kondisi atau situasi yang dapat menghasilkan kebutuhan manusia, deprivasi dan ketidakpuasan, ya. Masalah yang sebelumnya timbul akan berubah menjadi masalah publik tentu saja apabila terdapat banyak pihak yang memiliki keterkaitan atau relevansi terhadap masalah tersebut, atau mempersepsi kelompoknya atau dirinya sebagai pihak yang terkena dampak dari masalah kebijakan yang timbul, ya. Kemudian William Dunn memberikan deskripsi terdapat 4 tipe jenjang masalah. Yang pertama itu adalah isu-isu mayor atau major issues. Ini masalah pada level tertinggi, ya. Isu yang mencakup masalah ini berkaitan dengan misi organisasi pemerintahan yang mencakup tugas pokok dan fungsi utama pemerintahan. Kemudian ada isu-isu sekunder atau secondary issues. Ini masalah-masalah yang terletak pada program-program dari eksekutif biasanya atau pemerintah. Kemudian yang ketiga ada isu-isu fungsional atau functional issues. Ini berkaitan dengan problematika yang ada pada program dan proyek dari pemerintahan. Kemudian ada isu-isu minor atau minor issues. Ini berkaitan dengan masalah-masalah yang sering dijumpai pada level project yang lebih spesifik. Selanjutnya ada beberapa klaster atau klasifikasi masalah kebijakan. Ini unsur-unsurnya terdiri dari policy maker, kemudian ada alternatifnya, nilai, dampak, dan probabilitasnya atau kemungkinannya. Untuk struktur masalahnya sendiri,
kalau terstruktur dengan baik, biasanya para pembuat kebijakan ini bersifat tunggal atau hanya terdiri dari beberapa saja, sementara alternatifnya akan berlaku secara terbatas, nilainya akan menjadi konsensus atau kesepakatan. Dampaknya ini akan ada dampak risiko, kemudian probabilitasnya ini cenderung dapat dihitung. Sementara apabila agak terstruktur, ini akan berdampak pada pembuat kebijakan yang tunggal, kemudian alternatifnya juga sama, terbatas. Nilai dari unsur-unsur masalah kebijakannya ini juga akan berlaku secara konsensus ya, konsesi ya. Kemudian dampaknya ini timbul ketidakpastian dan probabilitasnya tidak dapat dihitung. Sementara itu apabila tidak terstruktur ya, ini para pembuat kebijakan akan memiliki jumlah yang relatif banyak, kemudian alternatif unsur-unsur alternatif kebijakan masalah, klasifikasi masalah kebijakannya ini akan menjadi unlimited atau tidak terbatas, sementara nilainya akan berlaku conflictable ya. Kemudian dampaknya ini juga tidak dapat dipastikan atau tidak dapat diketahui, sementara probabilitasnya tidak dapat dihitung juga. Selanjutnya Hogwood dan Gunn ini mengemukakan ada beberapa pendekatan dalam mendefinisikan masalah yang dapat memberikan arahan kepada para perumus kebijakan untuk dapat mendefinisikan masalah kebijakan secara baik. Ada beberapa cara, diantaranya adalah siapa sebenarnya yang memiliki masalah dan mengapa dapat terjadi, kemudian apakah hal itu benar-benar merupakan suatu masalah, apakah pemerintah juga memperlakukan hal itu sebagai masalah atau jangan-jangan hanya satu pihak saja yang menganggap itu sebagai sebuah masalah, kemudian apakah ada suatu konsensus atau kesepakatan atau persetujuan terhadap masalah tersebut, kemudian apakah mendefinisikan masalah itu dapat dilakukan secara cepat atau responsif atau sesegera mungkin. Kemudian yang kelima, apakah mereka yang sedang mendefinisikan masalah tersebut memiliki suatu frame atau bingkai kebijakan khusus tertentu yang spesifik. Kemudian apakah ada alternatif kerangka kebijakan lainnya atau plan B-nya. Kemudian bagaimana tingkat agregasi atau pengelompokan masalahnya. Kemudian apakah telah dipahami adanya struktur sebab akibat dari suatu masalah. Yang selanjutnya adalah dapatkah implikasi masalah dispesialisasikan atau dispesifikasikan dan bahkan dikuantifikasikan. Kemudian kapan dan bagaimanakah masalah itu akan dilakukan peninjauan kembali. Demikian materi inisiasi sesi keempat. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri materi inisiasi sesi keempat dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat belajar untuk rekan-rekan mahasiswa UT yang berbahagia. Sehat terus ya.